Halo Sobat Kontenpedia, bertemu kembali dengan saya Bung Ojan dan juga di sebelah saya sudah ada Bung Pian. Bung Pian, apa kabar Bung? Sehat Bung Ojan. Bung Ojan bagaimana Bung? Baik, saya juga sehat Bung. Bung Pian, seperti biasanya kita akan kembali membahas sepak bola Bung. Ya. Piala Dunia Qatar 2022 ini Bung. Seperti yang kita tahu, Piala Dunia kali ini sudah berada pada tahapan semifinal. Semifinal. Ya, tentu kali ini kita akan membahas negara mana saja yang masuk ke dalam semifinal Piala Dunia kali ini. Ya. Kemudian juga kita akan membahas mengenai match terakhir dari masing-masing negara yang memastikan diri lolos ke semifinal ini. Ya. Kemudian key player maupun pemain kunci dari masing-masing negara dan juga head to head Bung. Semifinal pertama dan juga semifinal kedua Bung. Oke, kita mulai dari semifinal pertama dulu Bung. Ini siapa bertemu siapa Bung? Baik Bung Ojan, untuk semifinal yang pertama ya Bung, ini akan dipertandingkan pada hari Rabu besok dini hari jam 2 antara Kroasia melawan Argentina. Kroasia melawan Argentina. Itu untuk babak semifinal yang pertama Bung. Kemudian untuk babak semifinal yang kedua Bung, ini akan dipertandingkan antara Maroko yang akan melawan Prancis tentunya, yang akan diadakan pada hari Kamis besok jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Oke Bung. Kemudian kita membahas dari Kroasia dulu ya Bung ya. Karena kan akan bertemu dengan Argentina ini Bung. Bagaimana kemudian match terakhir dari Kroasia sendiri Bung? Baik Bung, bicara Kroasia ya Bung, ini di babak 16 besar Kroasia mampu mengalahkan Jepang saat itu melalui adu penalti. Saat itu Jepang dan Kroasia harus berakhir imbang selama 90 menit dengan skor 1-1. Saat itu Jepang mampu mencetak gol terlebih dahulu Bung melalui Daisen Maeda di menit ke-43, kemudian mampu dibalas oleh Ivan Perisic di menit ke-55. Hingga pertandingan babak tambahan Bung, skor masih berakhir dengan skor 1-1 dan kemudian pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Kemudian di babak adu penalti nih Bung, kiper Kroasia mampu tampil sebagai pahlawan ya Bung, karena mampu menggagalkan tendangan dua tendangan dari pemain Jepang saat itu. Kemudian akhirnya Kroasia mampu menang sebagai pemenang dengan skor 3-1 di babak adu penalti. Kemudian di babak 8 besar nih Bung, Kroasia saat itu bertemu dengan Brasil. Saat itu hanya bermain imbang Bung 1-1. Saat itu Brasil mampu unggul terlebih dahulu Bung di menit ke 105+1. Kemudian mampu dibalas Bung oleh Kroasia melalui Petkovic di menit ke 117. Kemudian lagi-lagi pertandingan harus dilanjutkan Bung ke babak adu penalti lagi, sama seperti saat melawan Jepang. Lagi-lagi nih Bung, Dominik Livakovic mampu tampil sebagai pahlawan Bung, dengan menggagalkan dua penendang dari timnas Brasil, yaitu Rodrigo penyerang Real Madrid dan juga Marquinhos. Hingga akhirnya Kroasia mampu lolos ke babak semifinal dan skor babak adu penalti berakhir untuk kemenangan Kroasia dengan skor 4-2 Bung. 4-2 ya Bung. Itu dari Kroasia Bung. Kemudian dari Argentina. Kita tahu Argentina mampu mengalahkan Australia Bung di babak 16 besar dengan skor 2-1 saat itu. Untuk pencetak golnya yang pertama ada Lionel Messi Bung, di menit ke-35. Kemudian ada nama Julian Alvarez di menit ke-57 dan juga gol balasan Australia nih Bung, mampu dicetak melalui gol bunuh diri. Pemain tengah Argentina Enzo Fernandez di menit ke-77. Itu dari pertandingan Argentina melawan Australia di babak ke-16 besar. Kemudian di perempat final nih Bung. Di perempat final. Kali ini Argentina bertemu dengan Belanda Bung. Di babak perempat final, kemudian skor berakhir imbang 2-2 saat itu. Argentina mampu unggul terlebih dahulu melalui gol Molina di menit ke-35, memanfaatkan umpan terukur Bung dari Lionel Messi. Kemudian Lionel Messi ini sekarang mampu mencetak gol di menit ke-73 melalui tendangan penalti saat itu. Kemudian Belanda yang sepertinya hampir kalah ya Bung 2-0, ternyata mampu menyamakan kedudukan Bung melalui Weghorst di menit ke-83 dan menit 90+11 di injury time. Injury time berarti. Kemudian pertandingan akhirnya harus dilanjutkan ke penalti lagi ya Bung. Adu penalti kembali Bung. Dan hasilnya gimana Bung? Untuk hasilnya kita tahu Emiliano Martinez mampu menjadi pahlawan sekarang di kubu Argentina dengan menggagalkan dua penendang dari Belanda tentunya.
Hingga akhirnya Argentina mampu menang penalti dengan skor 4-3. Oke. Itu dari match terakhir Kroasia dan juga Argentina, Bung. Oke, karena kedua tim ini sama-sama memastikan diri lolos ke semifinal ya, Bung. Iya. Tentu pastinya ada pemain kunci ataupun key player. Dari Kroasia sendiri ini key playernya siapa, Bung? Baik, Bung, dari Kroasia ya, Bung, tentunya untuk key player ada nama Luka Modric ya, Bung, yang memang memiliki peran penting di lini tengah Kroasia bersama dengan Mateo Kovacic dan juga Brozovic. Kemudian ada nama Ivan Perisic, Bung, tentunya yang mampu mencetak gol saat Kroasia bertemu dengan Jepang di babak 16 besar. Dan juga ini memang tidak lupa juga, Bung, pemain kunci ini. Siapa, Dominik Livakovic. Oh, kipernya tadi ya? Kipernya yang memang menjadi penentu kemenangan di babak 16 besar dan juga babak perempat final saat bertemu Brasil. Saat itu Dominik Livakovic mampu menggagalkan 2 penendang dari Jepang dan juga 2 penendang dari Brasil. Bung. Itu dari pemain kunci Kroasia. Kemudian dari pemain kunci Argentina, Bung, tentunya ada nama Lionel Messi ya, Bung. Sang kapten ya, kita tahu sudah mencetak 4 gol. Saat ini yang masuk deretan top skor ya, Bung, di bawah. Masuk top skor ya, Bung? Ya, di peringkat kedua di bawah Kylian Mbappe, yang Kylian Mbappe saat ini mencetak 5 gol, Lionel Messi 4 gol. Kemudian ada nama lain yaitu Emiliano Martinez, Bung, tentunya kiper dari Argentina yang di pertandingan melawan Belanda mampu menjadi pahlawan. Saat itu mampu menggagalkan 2 penendang Belanda tentunya. Kemudian ada nama Lisandro Martinez, Bung. Yang kita tahu memang cukup kokoh ya, Bung, di lini pertahanan Argentina. Seperti itu. Itu dari pemain kunci atau key player dari Kroasia maupun Argentina, Bung. Oke, Bung, menarik ini pertandingan antara Argentina melawan Kroasia. Nah, ini berbicara head to head, Bung. Kedua tim ini apakah pernah bertemu, Bung? Baik, Bung, menurut data yang saya dapatkan ya, Bung, untuk Kroasia dan juga Argentina tercatat pernah bertemu 2 kali. Saat itu di tahun 1998 Kroasia dikalahkan oleh Argentina dengan skor cukup tipis. Saat itu 0-1. Kemudian di tahun 2018, Bung, di Piala Dunia 2018 saat itu Kroasia mampu menang atas Argentina dengan skor cukup meyakinkan, Bung, 3-0. Saat itu gol dicetak oleh Ante Rebic, kemudian ada Luka Modric dan juga Ivan Rakitic, Bung. Itu dari head to head Kroasia dan juga Argentina, Bung. Kroasia dan Argentina, Bung. Kemudian lanjut ke semifinal yang kedua ini, Bung. Maroko bertemu dengan Prancis. Kita bahas dari Maroko dulu, Bung. Ini bagaimana pertandingan terakhirnya ini, Bung? Baik, Bung, bicara Maroko ya, Bung. Ini Maroko tentu mampu menorehkan prestasi yang cukup bagus ya, Bung, karena memang menjadi tim Afrika pertama yang lolos ke babak semifinal. Selain itu Maroko juga belum pernah kebobolan, Bung, oleh lawan dari fase grup sampai babak perempat final. Saat itu Maroko memang sempat kebobolan. Tapi gol tersebut dicetak oleh gol bunuh diri pemain Maroko sendiri ya. Kita tahu Maroko juga berhasil menjadi juara grup, Bung, saat itu dengan raihan 2 kemenangan dan juga hasil imbang. Kemudian Maroko di babak 16 besar saat itu mampu mengalahkan Spanyol, Bung, melalui adu penalti. Saat itu Maroko dan Spanyol harus berbagi angka 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Kemudian pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Saat itu Yacine Bono, kiper dari Maroko, mampu tampil menjadi pahlawan, Bung. Lagi-lagi kiper ya, Bung, yang mampu tampil setelah tadi Livakovic Kroasia dan juga Emiliano Martinez dari Argentina. Kali ini Yacine Bono, Bung, yang mampu tampil sebagai pahlawan karena menggagalkan 3 penendang dari Spanyol saat itu, yaitu Pablo Sarabia yang tendangannya mengenai tiang gawang, Bung. Tiang gawang. Kemudian ada nama Carlos Soler dan juga Sergio Busquets, Bung. Itu dari 3 penendang yang tidak mampu mencetak gol ke gawang Maroko. Kemudian di babak 8 besar, Bung. Ini Maroko mampu menang dengan skor 1-0 atas Portugal. Saat itu gol Maroko dicetak oleh Yusuf En-Nesyri di menit ke-42. Itu dari pertandingan terakhir Maroko. Ini sepertinya Maroko mampu mengalahkan tim-tim besar ya, Bung, seperti Belgia, kemudian ada Spanyol, kemudian Portugal. Kemudian di fase grup juga mampu menahan imbang Kroasia, Bung. Itu dari match terakhir Maroko ya. Kemudian dari match terakhir Prancis, Bung. Ini Prancis mampu menang di babak 16 besar atas Polandia dengan skor 3-1. Kita tahu saat itu gol dicetak oleh Olivier Giroud di menit ke-44. Kemudian brace
Kylian Mbappe Bung Ya. di menit ke-74 dan menit ke-90 plus 1. Kemudian gol balasan Polandia saat itu dicetak oleh Robert Lewandowski Bung di menit ke-90 plus 9 melalui titik penalti. Itu dari pertandingan Prancis melawan Polandia di babak 16 besar. 16 besar. Kemudian di babak 8 besar nih Bung. Ya. Prancis bertemu dengan Inggris kemarin itu mampu dimenangkan oleh Prancis ya. dengan skor 1-2. Saat itu gol Prancis mampu dicetak oleh Tchouaméni Bung di menit ke-17. Kemudian mampu dibalas oleh Harry Kane di menit ke-54 melalui titik penalti. Kemudian gol kemenangan Prancis datang dari Olivier Giroud Bung di menit ke-78. Sebenarnya Inggris hampir saja menyamakan kedudukan Bung. Andai tendangan penalti Harry Kane tidak melambung tinggi di atas mister gawang tentunya. Dan sayangnya malah justru melambung dan gagal mencetak gol ya ini Inggris melambung. Menarik ini Bung nantinya pertemuan antara Maroko dengan Prancis. Seperti yang kita tahu tadi Bung Pian bilang bahwa Maroko ini merupakan tim giant killer gitu. Jadi pembunuh raksasa ya karena telah mengalahkan Portugal, Spanyol, dan juga Belgia tentunya. Nah ini kemudian berbicara tentang Maroko sendiri nih Bung. Dari Maroko tentu pasti ada juga nih pemain kuncinya ataupun key playernya. Ini siapa saja sih Bung? Baik Bung, bicara pemain kunci dari Maroko ya Bung. Tentu yang pertama ada nama Hakim Ziyech Bung, penyerang Chelsea yang kita tahu di beberapa pertandingan terakhir mampu menyulitkan lini pertahanan lawan tentunya. Kemudian ada nama Achraf Hakimi, bek sayap yang dimiliki Maroko karena beberapa kali melakukan manuver dan juga memiliki pertahanan yang cukup baik Bung. Kemudian ada nama Sofiane Amrabat Bung. Itu merupakan pemain tengah dari Maroko yang beberapa kali menggagalkan usaha serangan yang dibangun oleh pemain lawan. Kemudian yang terakhir tentu ada sang pahlawan Bung, Yassine Bono. Kipernya tadi ya Bang? Kipernya yang mampu menggagalkan 3 penendang penalti saat melawan Spanyol saat itu dan juga mampu tampil cukup gemilang saat bertemu Portugal. Akhirnya Portugal tidak mampu untuk menjebol gawang Maroko dan skor berakhir untuk kemenangan Maroko dengan 1-0. Iya. Kemudian dari Prancis nih Bung, siapa key playernya Bung? Baik Bung, dari Prancis ya Bung, tentu ada nama Kylian Mbappe ya Bung yang saat ini menjadi top skor sementara Piala Dunia dengan torehan 5 gol tentunya. Kemudian ada nama Olivier Giroud Bung yang kita tahu sekarang menjadi top skor Prancis sepanjang masa menyalip Thierry Henry. Kemudian Olivier Giroud juga saat ini memiliki torehan 4 gol Bung di Piala Dunia saat ini dan mampu membuntuti Mbappe di peringkat 1. Kemudian ada nama Antoine Griezmann Bung yang kita tahu saat ini menjadi top assist untuk timnas Prancis menyalip Zinedine Zidane dan juga Thierry Henry. Selain itu Griezmann juga menjadi top assist Bung sementara dengan torehan 3 assist di Piala Dunia saat ini. Itu dari key player Maroko dan juga Prancis. Kemudian head to headnya ini Bung, bagaimana kemudian pertemuan antara Maroko melawan Prancis ini Bung? Baik Bung Ojan, menurut catatan yang saya dapatkan ya Bung, ini Maroko pernah bertemu Prancis banyak 2 kali. Untuk pertemuan yang pertama itu terjadi tahun 1999, saat itu Prancis mampu menang dengan skor tipis Bung, 1-0. Kemudian pertemuan kedua itu tahun 2007 Bung, saat itu Prancis dan Maroko harus bermain imbang 2-2. Yaitu sepertinya untuk head to head Maroko dan juga Prancis Bung. Itu tadi ya. Jadi kita sudah membahas semifinal yang pertama ini antara Kroasia melawan Argentina dan juga Maroko akan bertemu dengan Prancis Bung. Bung, patut kita nantikan saja Bung pertandingan semifinal Kroasia melawan Argentina dan juga Maroko menghadapi Prancis Bung. Dan itu tadi perbincangan bola menarik dari Bung Pian. Dan Bung Pian patut kita nantikan ya pertandingan semifinal bagaimana hasilnya nanti. Dan untuk kalian Sobat Kontenpedia, silahkan like dan juga komentar sebanyak-banyaknya. Kalian boleh berkomentar apa saja, yang penting sopan ya Bung ya. Silahkan apakah kalian nanti menginginkan kami membahas topik lain, silahkan komentar sebanyak-banyaknya saja. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian serta untuk mendapatkan informasi terupdate dan terbaru mengenai Piala Dunia, kalian bisa cek di website kami di www.kontenpedia.com.
Kontenpedia, Inspirasi anak muda Indonesia. Salam Olahraga. olahraga. Terima kasih Bung. Sama-sama, Bung.